Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Piliana. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab 10 Sistem Informasi Manajemen tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Jadi yang pertama adalah perbedaan moral, etika, dan juga hukum. Jadi moral itu adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Lalu untuk etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Lalu untuk hukum itu adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap warga negaranya. Selanjutnya adalah Undang-Undang Komputer di Amerika Serikat. Jadi fokus utamanya itu adalah privasi, kejahatan komputer, dan juga piranti lunak. Jadi untuk privasi, pemerintah federal itu membuat UU Privasi Komunikasi Elektronik mencakup data digital, komunikasi video, dan juga surat elektronik atau email. Lalu untuk kejahatan komputer itu membuat Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan, dan Undang-Undang Akses Palsu dan Kejahatan, serta penipuan melalui komputer. Lalu untuk paten piranti lunak, itu pengadilan selalu menetapkan bahwa piranti lunak tidak dapat dipatenkan karena algoritma matematika dan metode bisnis itu tidak dapat dipatenkan. Dan di Eropa sendiri itu juga ingin menerapkan undang-undang paten piranti lunak, tetapi ditolak. Selanjutnya adalah Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Jadi peraturan-peraturan ini tuh menyatakan bahwa penggunaan perangkat tidak boleh mengganggu keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga negara yang berasaskan hukum, dan juga privasi. Selanjutnya adalah kebutuhan akan budaya etika. Jadi, suatu bisnis itu merefleksikan kepribadian tuh dari pemimpinnya. Pengaruhnya tuh sangat penting pada organisasi sehingga masyarakat itu cenderung memandang perusahaan sebagai CEO-nya. Dan jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi itu harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang ia lakukan dan juga ia katakan. Manajemen tingkat atas itu harus memimpin melalui contoh, dan perilaku ini disebut dengan budaya etika atau ethics culture. Dan bagaimana sih caranya menerapkan budaya etika di perusahaan? Jadi yang pertama adalah menerapkan kredo perusahaan, yaitu pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung oleh perusahaan. Yang kedua adalah menetapkan program etika, yaitu upaya yang terdiri dari berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Dan yang terakhir adalah menetapkan kode etik perusahaan. Selanjutnya adalah alasan dibalik etika komputer. Jadi orang di perusahaan yang merupakan pilihan yang logis untuk menerapkan program etika ini adalah CEO. Dan seorang CEO itu harus yang pertama menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua adalah merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan di seluruh perusahaan secara etis. Dan CEO itu tidak menanggung tanggung jawab manajerial untuk penggunaan komputer secara etis sendirian, tetapi dibantu oleh komponen perusahaan lainnya juga. Nah, alasan penting etika komputer yang pertama, menurut James Moore, adalah kelenturan secara logis, kemudian faktor transformasi, dan juga faktor ketidaktampakan. Lalu untuk hak-hak yang berhubungan dengan komputer itu ada 5. Yang pertama adalah hak sosial dan komputer. Jadi 4 hak dasar masyarakat sehubungan dengan informasi itu adalah privasi, akurasi, kepemilikan, dan juga aksesibilitas. Nah, untuk hak privasi itu adalah hak agar masyarakat dibiarkan sendiri, yaitu dapat terancam oleh 2 hal, yaitu meningkatnya kemampuan komputer dalam kegiatan mata-mata dan meningkatkan nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Lalu hak untuk mendapatkan keakuratan, yaitu komputer memungkinkan tingkat keakuratan yang tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Yang keempat, hak kepemilikan, yaitu vendor piranti lunak dapat menghindari pencurian hak kepemilikan intelektual melalui undang-undang hak cipta, hak paten, dan juga persetujuan lisensi. Yang terakhir adalah hak mendapatkan akses. Lalu ada yang namanya audit informasi. Jadi perusahaan dengan semua ukuran itu mengandalkan auditor eksternal untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi mereka. Dan perusahaan-perusahaan yang lebih besar itu memiliki staf tersendiri yang disebut dengan auditor internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal tetapi memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Nah, pentingnya objektivitas itu adalah
Jadi objektivitas itu adalah sesuatu hal yang ditawarkan oleh auditor internal. Jadi mereka tuh bekerja secara independen dan hanya berinteraksi dengan dewan komisaris, CEO, dan juga CFO. Dan kapasitas mereka tuh cuma sebagai penasihat. Nantinya mereka akan membuat suatu rekomendasi untuk manajer, dan manajer akan menetapkan apakah mereka akan memakai rekomendasi tersebut atau tidak. Lalu jenis aktivitas audit ada 3 macam, yaitu yang pertama audit finansial berhubungan dengan catatan keuangan perusahaan dan pelaporan keuangan. Lalu audit operasional itu memvalidasi efektivitas produksi. Jadi 3 hal dasar yang dicari yakni kecukupan pengendalian, efisiensi, kemudian kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Lalu untuk audit berkelanjutan itu sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan itu berlangsung secara terus-menerus. Lalu untuk kode etik, itu kode etik dan praktik profesional rekayasa piranti lunak itu dibuat agar perusahaan itu bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa piranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip rancangan pengembangan piranti lunak. Dan kode etik menurut ACM itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu keharusan moral umum, tanggung jawab profesional lebih umum, keharusan kepemimpinan organisasi, dan kepatuhan terhadap kode. Itu adalah kode etik dan praktik profesional rekayasa piranti lunak. Jadi kode ini tuh mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli piranti lunak pada sistem dan terdiri ekspektasi di 8 hal penting, yaitu masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Nah, gimana sih cara CEO memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan? Jadi yang pertama, mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang terakhir adalah mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Selanjutnya yang terakhir adalah pengaruh Sarbanes-Oxley. Jadi Sarbanes-Oxley itu adalah suatu undang-undang yang tujuannya untuk melindungi para investor dengan cara membuat eksekutif perusahaan itu bertanggung jawab secara pribadi atas informasi keuangan yang diberikan ke lingkungan perusahaan, khususnya pemegang saham dan juga komunitas keuangan. Dan Sarbanes-Oxley atau SOX ini terdiri atas 10 pasal utama, 2 diantaranya secara langsung memenuhi audit pelayanan informasi perusahaan, yaitu yang pertama, CEO dan CFO itu harus menandatangani laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu diisyaratkan untuk memiliki unit audit internal mereka sendiri. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.